Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rumdana dengan NIM 85731137888. Pun dalam tugas tutorial kedua ini dalam mata kuliah Keterampilan Musik dan Tari, di sini saya akan menjelaskan tentang elemen dasar tari, fungsi tari, gerak tari, kreativitas anak, tari anak usia dini, dan juga kecerdasan anak usia dini. Langsung saja. Adapun elemen dasar tari itu ada 3. Yang pertama itu ruang. Ruang merupakan area yang digunakan untuk melakukan gerak seni tari. Ruang itu merupakan unsur pokok lain yang menentukan terwujudnya suatu gerak. Tanpa ada ruang, tidak mungkin terwujud suatu gerak. Setiap gerak yang dibuat memiliki desain ruang dan berhubungan dengan benda-benda lainnya dalam dimensi ruang dan waktu. Kemudian elemen dasar tari yang kedua yaitu waktu. Setiap gerak yang dilakukan selalu membutuhkan waktu. Waktu merupakan elemen yang membentuk gerak tari selain tenaga dan juga ruang, yang merupakan unsur pembentuk gerak tari yang tidak dapat dipisahkan antara waktu dan juga ruang. Waktu adalah beberapa lama penari melakukan suatu gerak. Kemudian elemen-elemen dasar tari yang ketiga yaitu tenaga. Setiap gerak yang dilakukan juga membutuhkan suatu tenaga. Setiap kita melakukan gerak pasti akan memerlukan tenaga. Tanpa tenaga tidak mungkin dihasilkan suatu gerak yang baik. Adapun fungsi tari yaitu terdapat beberapa fungsi, yaitu diantaranya 1. Sebagai media komunikasi. Sebagai media komunikasi adalah salah satu peran tari selain sebagai media ekspresi, media berpikir, kreatif, dan juga media mengembangkan bakat. Merupakan alat komunikasi yang halus sebab simbolis yang terkandung dalam karya seni yang bersangkutan, sehingga dalam seni dituntut lebih banyak persyaratan untuk dapat mengungkapkan media yang disampaikan. Kemudian yang kedua, fungsi tari sebagai media ekspresi. Artinya tari merupakan daya ungkap kita melalui tubuh ke dalam aktivitas pengalaman seseorang yang selanjutnya dikomunikasikan kepada penonton menjadi bentuk gerak jiwa. Jadi sebenarnya menari itu bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh mengikuti irama, tetapi juga harus menyalurkan emosi, perasaan, dan isi cerita yang ingin disampaikan kepada para penonton. Fungsi tari selanjutnya yaitu sebagai media bermain. Jadi seni sebagai media bermain sebenarnya ada banyak, apalagi yang terkait dengan tradisi budaya daerah masing-masing. Terlebih khusus bagi anak sering disebut dengan dolanan anak-anak. Contohnya mereka berkumpul menari sambil bernyanyi. Dan fungsi tari yang selanjutnya yaitu sebagai media pengembangan bakat. Berkaitan dengan adanya perbedaan individual, setiap anak mempunyai bakat yang berbeda-beda. Melalui seni kita dapat mengetahui bakat anak dalam bidang itu. Kemudian kita juga dapat mengembangkan bakat tari itu sehingga dapat meningkatkan kualitas pada diri anak. Kemudian selanjutnya fungsi tari sebagai media kreativitas, yaitu dengan seni tari dapat meningkatkan daya pikir dan kreativitas anak usia dini sehingga kecerdasan meningkat dan juga dapat menghasilkan suatu kreativitas seni yang baru. Selanjutnya fungsi seni tari di dalam modul ada 3. Fungsi tari sebagai sarana upacara ritual. Salah satu fungsi tertua seni pertunjukan adalah sebagai sarana upacara ritual masyarakat pada zaman dahulu. Biasa melaksanakan upacara ritual ketika memulai sesuatu peristiwa. Kemudian yang kedua, fungsi tari sebagai hiburan. Tari yang berfungsi sebagai hiburan bertujuan untuk mengungkapkan ekspresi kegembiraan atau rasa syukur. Yang ketiga, fungsi tari sebagai tontonan. Tari sebagai tontonan merupakan tarian yang disajikan khusus dengan kaidah-kaidah artistik yang telah ditata apik untuk menghasilkan suatu karya yang berkualitas. Gerak tari merupakan gerak yang diperhalus dan diberi unsur estetis. Gerak dalam tari berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan maksud-maksud tertentu dari koreografer. Keindahan tari terletak pada bentuk kepuasan, kebahagiaan baik dalam koreografer, raga, dan juga penikmat atau penonton. Pengembangan tari anak usia dini terdiri atas 3. Yang pertama, pola pengembangan gerak, pola pengembangan irama, dan juga pola pengembangan ekspresi.
Ketiga pola tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pola pengembangan gerak dilakukan dengan mengolah gerak dasar seperti berjalan, berlari, dan semua gerak aktivitas keseharian dengan memberi sentuhan estetika. Untuk kreativitas anak, seni sebagai kreativitas anak yaitu dengan seni tari dapat meningkatkan daya pikir dan kreativitas anak usia dini sehingga kecerdasan meningkat dan dapat menghasilkan suatu kreativitas seni yang baru. Contohnya seorang anak dapat menciptakan gerakan tari yang sederhana, misalnya menggambarkan binatang yang hidup di air seperti gerakan tari ikan, tari ubur-ubur, tari ikan paus, dan juga lain-lainnya. Adapun kecerdasan pada anak usia dini yaitu ada kecerdasan spesial, kecerdasan linguistik, kecerdasan logis, kecerdasan kinestik, kecerdasan musik, kecerdasan intrafrasonal, dan juga kecerdasan naturalistik. Jenis tari yang dapat dilakukan oleh anak usia dini disesuaikan dengan kemampuan motorik anak usia dini. Pada pembelajaran tari pada anak usia dini tujuannya bukan melatih anak menjadi seorang penari yang profesional, tetapi lebih bertujuan sebagai wahana untuk membantu menyiapkan anak untuk kreatif, inovatif, dan memiliki kepekaan yang tinggi, sebagaimana yang dinyatakan dalam tujuan pendidikan secara umum. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.